Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku. Kepadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku. Kepadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu Itulah yang menghiburku.
Kenapa sih dari tadi kok saya lihat jalan sana, jalan sini? Cari inspirasi. Cari inspirasi buat apa sih, Kak? Itu main tebak-tebakan. Oh, cari inspirasi buat main tebak-tebakan. Terus, apa tebak-tebakannya sudah ketemu? Sudah dong. Nah, sekarang apa tebak-tebakannya coba? Gini, wortel itu kenapa bagus buat mata? Ayo. Ya karena mengandung vitamin A, vitamin B, vitamin C, beta karoten, fosfor. Betul. Tapi ada yang kurang. Ada yang kurang. Pernah lihat kelinci pakai kacamata nggak? Nah, Kelinci pakai kacamata. Ya nggak pernah lah. ya itu jawabannya. Ya kan? Iya juga ya. Nah, sekarang giliran Kak Yosep. Boleh. Yuk. Kopi apa yang kebingungan? Nyerah. Kopi teman. Kok pikir ini sudah waktunya ibadah? Kok belum dimulai? Kau pikir kenapa ya ibadahnya belum dimulai? Kok pikir sudah harus segera dimulai ibadahnya? Kau pikir juga begitu. Kok pikir adik-adik juga pasti sudah menunggu untuk mulai ibadah? Kau pikir juga begitu. Ayo adik-adik, kita mulai ibadahnya. Oke, let's go. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Hai adik-adik. Wah, senang sekali ya. Hari ini kita kembali beribadah. Meskipun saat ini kita masih harus ibadah online, kita harus tetap semangat ya. Kenapa sih Queen kok kita masih harus ibadah online? Soalnya ada pandemi, soalnya ada corona. Iya, betul sekali, masih ada pandemi ya. Tapi kita harus ingat janji Tuhan. Kita tidak boleh takut ya, karena Tuhan Yesus memelihara kita. Seperti apa, Queen? Burung pipit. Iya, betul sekali. Seperti burung pipit ya. Tuhan saja memelihara burung pipit, terlebih kita anak-anak Tuhan ya. Ya. Adik-adik, sebelum kita menyanyikan sebuah lagu, kita mau berdoa dulu ya. Mama, aku mau pimpin doa. Boleh, Queen? Teman-teman lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami mau beribadah online ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Terima kasih, Queen. Adik-adik, kita mau bernyanyi ya. Judulnya Burung Pipit Dipelihara Tuhan. Adik-adik di rumah semuanya ikut bernyanyi ya. Burung pipit Tidak menambah, tapi Tuhan perintahkan. Bertakut tidak meminta, tapi Tuhan menangani.
Mari kita memuji Tuhan Yesus yuk. Ayo kita nyanyi sama-sama. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Teman-teman, Queen Alisan dan Charlotte sudah mengajak kita memuji Tuhan dengan puji-pujian yang indah. Sebentar lagi firman Tuhan pun akan segera kita dengarkan. Alkitab pastinya sudah siap ya. Dan yang terpenting, kesungguhan hati juga harus siap. Untuk mempersiapkan hati, mari kita datang kepada Tuhan untuk bersyukur atas segala kebaikannya. Bapa-Ku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa-Ku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Ari. Hari ini Kak Ari yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tapi adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita doa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan izinkan kami untuk datang memuji Tuhan, untuk berbakti, dan kami mendengarkan firman Tuhan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Seperti Tuhan telah menyertai Elia, Tuhan juga menyertai kami. Ya Tuhan, berikan kami hati yang terbuka. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong setiap kami, biarlah hati dan fokus kami hanya kepada firman Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik tentu masih ingat cerita minggu lalu ya, yang disampaikan oleh Pak Yosef, yaitu percaya kepada Allah dan mentaatinya. Nah, adik-adik pernah tahu nggak
apa yang disebut dengan parhesia. Parhesia. Nah, parhesia itu artinya begini. Ketika kita mengungkapkan kebenaran, ada resiko yang bisa terjadi ketika kita mengungkapkan kebenaran itu. Gitu. Nah, adik-adik, minggu lalu diceritakan bahwa Nabi Elia begitu takut ketika setelah dia menyampaikan bahwa hujan tidak turun di Israel. Sehingga apa adik-adik? Di Israel itu banyak tanaman yang mati. Ya, banyak panen yang tidak jadi, gagal. Sehingga mereka bangsa Israel kekurangan pangan. Kemudian ada banyak hewan-hewan yang kurus kering, bahkan tidak jarang yang mati. Ya, betul-betul Israel menderita kerugian yang luar biasa. Maka tidak heran Raja Ahab dan dan istrinya Ratu Isabel memerintahkan pelayannya mencari Nabi Elia ke seluruh negeri. Tetapi karena Tuhan yang melindungi dan Tuhan yang menyembunyikan, Raja Ahab tidak dapat menemukannya. Nah, saat ini setelah 3 tahun 6 bulan, Nabi Elia tahu bahwa ini waktunya bagi dia untuk menemui Raja Ahab. Nah, Kari nggak tahu dia punya keberanian dari mana. Tapi yang pasti karena Tuhan yang sudah memampukan dia. Tuhan yang sudah memberikan keberanian kepada dia. Karena dia dicari-cari loh, bayangkan. Kalau kalian dicari-cari sama tentara, terus kemudian kalian malah menunjukkan diri bagaimana? Wah, bisa ditangkap dan sebagainya ya. Nah, tetapi waktu itu Nabi Elia menghadap Raja Ahab. Dari jauh Raja Ahab berkata, "Hei, engkaukah Nabi Elia? Engkaukah yang telah menyiapkan celaka kepada seluruh Israel?" "Bukan," kata Nabi Elia. "Bukan tuanku Raja, bukan aku. Tetapi engkau, Raja Ahab, dan seluruh kaum keluargamu. Engkaulah yang telah menyebabkan malapetaka ini. Sehingga engkau mendatangkan hukuman atas seluruh Israel dengan cara engkau menyembah kepada ilah lain, yaitu Dewa Baal." Nah, adik-adik, cerita kita ini terambil dari 1 Raja-Raja pasal ke-18 gitu ya. Nah, waktu itu Nabi Elia berkata kepada raja. Belum selesai tuh ya, Kari bingung tuh. Dia kok berani sih berkata seperti itu? Apa dia nggak takut ya dihukum oleh raja pada saat itu juga? Luar biasa, keberanian dari Tuhan memampukan dia untuk berani berkata-kata seperti itu. Nah, kemudian Nabi Elia terus meneruskan perkataannya. Marilah kita buat, bangsa Israel sudah tiba waktunya harus memilih kepada Dewa Baal atau menyembah kepada Allah. Marilah bertemu denganku di Gunung Karmel. Siapkanlah persembahanmu, siapkanlah nabi-nabimu dan bawalah seluruh orang Israel ke sana. Kita akan lihat siapakah Allah sesungguhnya. Nah, mendengar itu, Raja Ahab merasa, oke, kamu belum tahu siapa Dewa Baal. Oke, begitu ya. Nah, kemudian tibalah waktunya Raja Ahab, bangsa Israel, nabi-nabi dan Nabi Elia, Nabi Dewa Baal dan Nabi Elia berkumpul di sana. Ya, ada banyak sekali dari nabi-nabi dari Dewa Baal. Ada 450 orang dari Nabi Dewa Baal. Dan kemudian adik-adik, Nabi Elia berkata, "Hai bangsa Israel, kini tiba waktunya bagi kamu untuk memilih. Jikalau ilah-ilah Dewa Baal adalah Allah, maka layanilah dia. Tetapi jikalau Tuhan, Allah Abraham, Allah Yakub, Allah Israel adalah Allah, maka engkau harus menyembah dia dan meninggalkan Dewa Baal." Nah, mari kita buat pertandingan. Buatlah bagimu sebuah mezbah dan korban persembahan kau taruh di atasnya. Begitu pula dengan aku. Aku membuat sebuah mezbah dan menaruh korban persembahan di atasnya. Nah, tetapi aku dan Nabi Baal tidak boleh mengadakan api. Jika Allahmu adalah Allah yang benar, maka dia akan mendatangkan api dari surga. Nah, terus kemudian bangsa ini berpikir, oh iya ya, baik juga nih, ide yang menarik. Oke, lalu mereka menunggu. Lalu Nabi Elia berkata, silakan kau Nabi Baal memulai lebih dulu. Nah, adik-adik, Nabi Baal itu sudah menyiapkan banyak ya. Nah, mereka punya ritual-ritual. Mereka ada yang membawa alat musik, ada yang mereka menyiapkan
tari-tarian. Nah, atau ada juga sebagian yang sudah menyiapkan batu-batu, membuat mesbah gitu kan. Kemudian mereka bikin mesbah dan menaruh kayu api di atas. Kemudian karena mereka banyak, mereka bisa menyiapkan dengan cepat dan melakukan taruh binatang persembahannya di atas mesbahnya dan mereka mulai menyembah. Ada di antara mereka yang mulailah mereka menyanyi gitu ya. Menyanyi terus menari gitu kan, menari lompat-lompat gitu ya. Supaya apa yang mereka pujikan, mereka nyanyikan didengar oleh Nabi Baal. Nah, tapi mereka mulai sarapan gitu ya. Mulai sarapan mereka melakukannya dan ternyata belum ada apa-apa. Sampai menjelang siang juga belum ada apa-apa. Sampai siang belum ada apa-apa. Padahal mereka udah semangat menyanyi. Nah, terus kemudian Nabi Allah berkata, "Hei, mungkin nabimu, mungkin Allahmu ini, mungkin dewamu, dewa Baal ini sedang tidur. Mungkin dia sedang dia sedang sibuk, dia sedang gak ada waktu. Coba, atau mungkin dia lagi jalan-jalan. Coba panggil lebih keras." Nah, kemudian mendengar itu si nabi-nabi bilang, "Oh iya benar, mungkin. Ayo kita lebih semangat lagi. Ayo nabi-nabi kita lebih semangat." Mereka menyanyi, mereka melompat-lompat, mereka menari lebih semangat lagi, bikin puji-pujian. Wah, terus mereka. Nah, tapi setelah sekian lama mereka mulai lelah, udah mulai capek gitu ya. Lompat-lompat, nari-nari, udah capek. Tapi nggak ada apapun yang terjadi. Nah, terus lalu Nabi Allah berkata, mungkin Allahmu lagi tidur siang. Ayo, dia kurang dengar, bangunin, teriak lebih keras lagi. Wah, mendengar itu agak jengkel juga si Nabi. Tapi ya oke lah, aku akan tetap menari-nari, menyanyi dan berseru lebih keras lagi. Oh Dewa Baal, dengarkan doaku. Nah, kemudian beberapa orang di antara mereka, Nabi-Nabi ada mulai mengambil pedang, mengambil tombak. Mulai mereka menorehkan pedang dan tombak itu ke tubuh mereka sehingga tubuh mereka berdarah dan terluka. Terus kemudian, loh, kok begini ya? Mereka nari-nari, aduh, sampai ada di antara mereka yang kelelahan, sampai jatuh di tanah. Ada yang mulai kerasukan setan, tapi tetap tidak ada sesuatu pun yang terjadi. Nah, setelah tenaga mereka udah habis, udah lelah sekali, lalu Nabi Allah berkata, "Nah, sekarang giliranku." Nah, Nabi Allah maju dan berkata kepada bangsa Israel, "Hai bangsa Israel, mendekatlah kepadaku." Nah, mereka berpindah ya, mendekati tempat yang buat mesbahnya Nabi Elia. Lalu dia mulai menyusun batu-batu kecil, kemudian mengambil batu-batu besar sebanyak 12. Itu melambangkan apa? Melambangkan 12 suku Israel. Dia taruh, jadilah 12. Kemudian Nabi Elia menaruh kayu api di atasnya dan kemudian dia menyiapkan hewan korban persembahan, disembeli dan kemudian dikuliti, kemudian dipasang, ditaruh di atas mesbah itu. Nah, kemudian Nabi Elia mulai berkata, "Hai bangsa Israel, bantulah aku. Ambillah 4 buyung air dan siramkan kepada mesbah ini." Nah, tadi lupa bilang, tadi itu selain mesbah, Nabi Elia juga membuat parit ya, adik-adik membuat parit di sekeliling mesbah itu. Nah, kemudian disiramlah air 4 buyung, kemudian mulai basah. Bayangin adik-adik, kayu api itu meskipun dia bisa menyala, tapi kalau basah sulit sekali menyala ya. Kari dulu pernah bikin api unggun, karena kayunya basah nggak jadi-jadi. Cuma asapnya banyak tapi nggak ada apinya gitu. Bayangin, kok Nabi Elia malah menyuruh melakukan itu. Nggak cuma sekali. Yang kedua kali dikatakan kepada bangsa, "Ayo, ambillah sekali lagi, perbuatlah itu sekali lagi." Ambil lagi 4 buyung air, siramkan di sana. Wih, tambah basah. Nggak cukup 2 kali adik-adik, 3 kali. Ya, kemudian setelah yang ketiga, diambillah buyung itu, disiramlah sampai parit-parit di sekelilingnya penuh. Nah, ketika penuh, mulailah Elia berdoa. Nah, yuk kita dengarkan doanya seperti apa ya. Dia berdoa, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Allah Ishak dan Israel. Pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah
aku melakukan segala perkara ini? Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka bertobat kembali. Nah, kemudian Nabi Elia menyembah, setelah dia menyembah, dia tundukkan hati, dia tundukkan kepalanya, lalu mulai angin datang, gitu ya. Nah, kemudian mulai api turun dari langit, langsung datang membakar korban persembahannya Elia. Nah, bangsa Israel ketakutan gitu ya. Wah, ada peristiwa yang luar biasa terjadi saat itu. Api yang begitu besar datang ke tempat itu, dan persembahan Nabi Elia bukan hanya itu saja yang terbakar habis. Bahkan air-air di parit sekelilingnya kering adik-adik. Jadi luar biasa. Jadi orang-orang tidak bisa berkata, oh itu curang mungkin pakai korek api gitu. Nggak bisa berkata seperti itu. Kenapa? Betul-betul basah adik-adik. Dan betul-betul apinya datang dari Tuhan. Nah adik-adik, setelah api itu turun dan kemudian bangsa Israel mulai menyembah bersama dengan Nabi Elia. Nah kemudian adik-adik, mereka mengangkat pedang dan kemudian Nabi Elia dan bangsa mengangkat pedang dan membinasakan nabi-nabi Baal tersebut. Dan kemudian Tuhan mendatangkan hujan bagi Israel. Nah, itu membuat hati bangsa Israel semakin yakin. Benar, memang Tuhan Allah Israel, Allah Yakub, Allah Ishak itu benar-benar adalah Allah mereka, gitu ya. Nah, adik-adik, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Kita bisa belajar bahwa ketika kita menyampaikan kebenaran, ya, kita nggak perlu takut. Selama kita beserta dengan Tuhan, kita membawanya dalam Tuhan, kita nggak perlu takut. Tuhan akan menyertai kita ketika kita memperkatakan apa yang benar. Tetapi adik-adik, kita juga harus berhikmat. Bagaimana? Kalau kepada teman-teman mungkin kita berani mengungkapkan secara terus terang. Nah, tentu kepada orang yang lebih dewasa, mungkin kepada pemerintah, mungkin kepada orang-orang yang punya kuasa dan dia ini, kita harus berhikmat juga. Bagaimana kita mengatakannya dengan benar, gitu. Sehingga kita ingin berharap dia kembali lagi kepada Tuhan, ya. Kita bukan ingin merendahkan, kita bukan ingin menyalahkan, tapi kita ingin dia kembali kepada Tuhan. Oke, nah adik-adik, banyak di antara kita mungkin yang berpikir bahwa ternyata berhala itu cuma patung, cuma sesuatu yang bisa lihat. Enggak loh adik-adik, berhala itu banyak. Intinya segala sesuatu yang membuat hati kita tidak lagi fokus dan condong kepada Tuhan. Harusnya kita menyenangkan hati Tuhan, tapi kita dicondongkan, kita dibuat supaya kita nggak fokus lagi sama Tuhan. Nah, itu juga sudah jadi berhala. Nah, contohnya apa? Contohnya misalnya berhala yang mengikat kita. Misalnya apa? Kecanduan. Kecanduan itu kayak apa sih? Kayak game. Mungkin kita punya hobi ya. Hobinya misalnya kita memancing, ada yang hobi membaca komik, ada yang main game, ada yang nonton YouTube dan sebagainya ya. Oke, adik-adik, itu kalau cuma sekedar hobi nggak apa-apa. Tapi ketika itu sudah mengganggu fokus kita kepada Tuhan, kita jadi lupa waktu, kita lupa belajar, kita lupa makan, kita lupa mengerjakan tugas sebagai anak kepada orang tua, mengabaikan perintah-perintah Tuhan. Nah, itu berarti kita sudah menyembah berhala itu. Nah, terus kemudian kita sudah menyembah tadi berhala yang mengikat, kecanduan. Yang kedua, berhala apa lagi? Bisa berupa berhala pengakuan manusia. Nah, misalnya gini. Pengakuan maksudnya gimana sih, Kari? Maksudnya gini loh. Misalnya adik-adik punya banyak teman gitu ya. Teman-teman yang baik sama adik-adik. Tapi suatu ketika teman-teman ini ngajak kalian melakukan sesuatu yang salah. Seperti apa? Misalnya adik-adik itu diajak pergi tanpa bilang sama orang tua. Ke satu tempat yang orang tua sebenarnya larang gitu. Misalnya kalau corona gini ke mall misalnya. Tapi dilarang. Tapi supaya nggak ketahuan, diam-diam nggak ngomong. Nah itu hati-hati. Ternyata adik-adik sudah kena menyembah berhala pengakuan manusia. Apalagi misalnya adik-adik belajar dengan serius, giat, tapi tujuannya bukan supaya orang lihat adik-adik. Oh, kamu anak pintar, anak hebat. Oh, bukan seperti itu. Kalau sudah seperti itu berarti juga pengakuan manusia. Contoh yang lain apa? Kari juga pernah loh adik-adik. Waktu kecil itu Kari paling takut kalau dibilang, "Oh, kamu ini kok berbuat begini, kamu sok suci kamu ini kamu
sok banget deh gitu. Nah, karena takut dikatakan seperti itu, ya udah akhirnya terpaksa Kak Ari ikut misalnya. Nah, itu juga sebenarnya salah. Itu juga sebenarnya kita sedang mencari pengakuan manusia. Gitu. Nah, itu sudah berhala. Nah, contoh yang ketiga, berhala apa lagi? Contohnya berhala kenyamanan. Maksudnya nyaman gimana sih Kak Ari? Nah, begini loh maksudnya. Nyaman itu maksudnya mungkin kita dapat tugas dari guru gitu ya. Misalnya, oke, 2 minggu lagi kita ada ujangan, kita akan ada ujian, adik-adik persiapan di rumah gitu loh. Nah, adik-adik, banyak di antara kita yang, aku lebih baik santai-santai dulu lah, tunda-tunda dulu lah gitu. Kan enak, nyaman, aku bisa melakukan bebas mau ngapain aja, nggak perlu belajar, nggak perlu susah belajar, nggak perlu berjuang gitu. Nah, hati-hati, itu juga sebuah berhala gitu ya. Atau orang tua menyuruh kita untuk kita kasih tugas, misalnya membersihkan rumah, menjaga adik, kemudian cuci piring dan sebagainya. Nah, kemudian kita tunda-tunda sampai apa? Sampai akhirnya terpaksa papa mama kita sendiri yang melakukannya karena kita nggak melakukannya gitu. Nah, kan memang nggak enak ya kalau nyuci, kan mungkin nyuci piring tuh kok capek dan sebagainya. Nah, hati-hati kalau kita melakukan itu juga adalah berhala kenyamanan ya. Itu yang harus adik-adik hindari. Oke? Nah, selesailah cerita kita pada hari ini. Dan berikutnya kita akan melakukan aktivitasnya adik-adik. Tapi sebelumnya kita doa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Jikalau hari ini Tuhan telah mengizinkan kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami sadar bahwa melakukan parhesia bukanlah sesuatu yang mudah. Namun kami tahu, jikalau kami datang dengan nama Tuhan, kami melakukannya dalam nama Tuhan, kami yakin bahwa Tuhan akan menjaga kami. Tuhan akan membuat kami berani mengatakan apa yang benar. Tuhan, terima kasih. Kiranya Tuhan yang menyertai kami senantiasa. Sebentar kami akan melakukan aktivitas, biarlah Tuhan yang menyertai. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, hari ini ayat hafalan kita akan terambil dari Mazmur 23 ayat 5. Nah adik-adik, Mazmur 23 ayat 5. Yaitu, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ya, sekali lagi adik-adik ya. Mazmur 23 ayat yang kelima. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Mazmur 23 ayat 5. Puji Tuhan, firman hari ini sudah kita dengar. Jangan hanya didengar saja ya teman-teman. Harus percaya dan menaatinya. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Aku sudah menyiapkannya. Teman-teman juga sudah kan? Agar firman Tuhan hari ini bisa kita ingat, yuk kita nyanyikan lagu percaya dan taat. Lakukan kehendaknya
beserta kita, dan semua yang percaya taat. Percayalah dan taat padanya untuk sungguh bahagia. Percaya dan taat. Teman-teman, kita sudah memberikan persembahan. Sekarang kita akan berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah bisa memberikan persembahan. Berkati persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke adik-adik, nah sekarang tiba waktunya bagi kita untuk melakukan aktivitas ya. Dan kita siapkan alat-alat dan bahannya ya adik-adik. Adik-adik sudah menyiapkan alat dan bahannya kan? 1 lembar kertas buffalo, 2 lembar kertas HVS putih, pensil warna, spidol, lem, penggaris, gunting, dan 1 buah roll tissue. Langkah pertama, adik-adik ambil kertas buffalo. Lalu adik-adik buat 3 garis selebar 1 cm. Kemudian adik-adik ambil roll tissue, adik-adik ukur seberapa panjangnya. Punya KLK panjangnya 9,7 cm. Nah, adik-adik buat juga di kertas buffalo selebar 9,7 cm. Lalu adik-adik gunting. Setelah itu, adik-adik mempunyai 3 lembar kertas yang berukuran 1 cm. Adik-adik lipat, lalu adik-adik gunting menjadi 2 bagian, sehingga adik-adik mempunyai 6 helai. Tempelkan isolasi di tepi roll tissue. Lalu tempelkan 3 helai di ujung kiri dan 3 helai di ujung kanan. Perhatikan yang Kak Elga lakukan. Setelah itu, tempelkan isolasi lagi di tepi roll tissue. Adik-adik ambil kertas buffalo yang selebar 9,7 cm. Adik-adik tempelkan, adik-adik gulung dan beri isolasi di tepinya, sehingga roll tissue adik-adik sudah berwarna coklat ya. Setelah itu, adik-adik ambil sisa buffalo, adik-adik lipat menjadi 2, adik-adik gunting, dan adik-adik lipat menjadi 2. Ambil benda yang berbentuk lingkaran, adik-adik jiplak, lalu adik-adik gunting. Setelah itu, adik-adik mendapatkan 2 buah lingkaran. Buat irisan segitiga seperti yang Kak Elga lakukan. Tempelkan isolasi di belakangnya, lalu adik-adik tempel di kiri dan kanan roll tissue. Nah, setelah itu adik-adik ambil kertas HVS-nya. Ukur setengah senti dari tepi, 8 cm, setengah senti, setengah senti, 8 cm, dan setengah senti.
Ukur lagi 2 cm dari tepi, 8 cm, 1 cm, 8 cm, 1 cm, 8 cm, dan biarkan sisanya. Mulailah dari 8 cm, lalu 1 cm, 8 cm, 1 cm, 8 cm, dan seterusnya. Buatlah di kedua kertas HVS, lalu jadi gunting. Sehingga adik-adik mendapatkan 4 lembar kertas panjang seperti KLG. Lalu sambung menggunakan isolasi bolak-balik. Yang tadi kita buat 2 cm, adik-adik taruh di bagian paling atas ya. Sehingga adik-adik memiliki satu gulungan yang sangat panjang. Lalu adik-adik gambar, beri beberapa gambar tentang perbuatan baik yang bisa kalian lakukan. Jangan lupa tulis ayat hafalan di bagian paling atas. Nah, punya KLG ada banyak ya. Contohnya menolong teman yang jatuh dari sepeda, membantu mama menyapu, membantu mama mencuci piring, membaca Alkitab, membantu mama membersihkan rumah, merawat adik yang sakit, dan belajar. Setelah itu, beri isolasi di belakang ayat hafalan. Adik-adik tempelkan di bagian roll tisu. Adik-adik gulung sehingga menjadi sebuah roll film. Nah, aktivitas kita sudah selesai. Nah adik-adik, aktivitas kita sudah selesai ya. Nah, aktivitas hari ini mengingatkan kita untuk berani memperkatakan yang benar dan melakukan yang benar. Nah, contohnya apa sih? Nah, contohnya seperti ini. Kita mau belajar, kita persiapkan diri belajar. Kalau besok ada ujian ataupun tidak ada ujian, kita tetap belajar di rumah, kita persiapkan diri. Atau mungkin kita disuruh orang tua menyiram tanaman, atau mungkin kita membantu merawat orang sakit. Kita bersih-bersih rumah, kita bantu orang tua, papa mama kita membersihkan rumah, memelihara, merawat hewan-hewan, kemudian membantu orang tua, menyeberang jalan, atau beribadah. Nah, ini penting sekali adik-adik, kita perlu untuk beribadah. Ya. Nah, kemudian apa lagi? Nah, kemudian ada ini, cuci piring. Contohnya apa lagi? Membantu papa mama menyuci dan menjemur pakaian, membersihkan rumah, kemudian membantu orang yang terluka atau kecelakaan, atau menjaga adik gitu ya, menjaga adik kita. Dan tidak lupa untuk memberikan sedekah, memberikan donasi kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya adik-adik, itulah aktivitas kita hari ini. Oke, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. Dadah!